Bahas lebih lanjut bersama Mas Sandi. Mas Sandi, tadi sudah ada perintah khusus sepertinya dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif, khususnya tadi spesifik disebut konser dan sepak bola. Nah, itu gimana tanggapannya Mas Sandi? Ya, seperti kita ketahui ada sekitar 3.000 event yang dampaknya diperkirakan hampir 164 triliun dan kontribusinya besar terhadap PDB. Oleh karena itu dari awal tahun kita sudah melakukan langkah-langkah deregulasi dan kemudahan perizinan lintas kementerian lembaga, termasuk juga untuk pengamanan dengan kepolisian dan juga pemerintah daerah. Kita akan mendigitalisasi secara menyeluruh nanti juga dengan industri, tentunya Pak Haryadi dan juga Mas Emil. Bagaimana proses digitalisasinya ini menjadi layanan satu pintu dan ada 16 proses yang mengakibatkan ini menjadi 50% kendala bagi para promotor ini bisa kita lakukan debirokratisasi melalui digitalisasi ini. Nah, ini peluang yang sangat besar dan banyak lapangan kerja yang tercipta di sini. Apalagi kalau kita lihat konser musik di Indonesia ini spendingnya besar, olahraga juga banyak peminatnya, seni budaya pertunjukan juga luar biasa. Nah, kita melihat bahwa event-event ini bukan hanya eventnya, tapi ada multiplier efeknya seperti makanan dan minuman, transportasi, produk merchandise, dan ini melibatkan banyak sekali pelaku UMKM. Jadi di tengah-tengah proses kepulihan kita harus dorong agar kemudahan perizinan ini menjadi prioritas. Targetnya, oke, bagaimana mengebus itu supaya lebih cepat nih Mas Sandi? kita lakukan tidak terlalu lama lagi dan mudah-mudahan bisa memberi kemudahan agar lebih banyak event-event berkualitas hadir di Indonesia. Tapi bagaimana untuk mengatur ini supaya cepat misalnya prosesnya untuk perizinan? Ya, dengan transparansi saya diberitahu ada sekitar 16 proses yang harus dilakukan. Juga ada biaya, mulai dari biaya administrasi sampai biaya keamanan. 16 ini akan proses kita yang harus dilakukan itu bisa dipangkas jadi berapa misalnya Mas Sandi? Karena 16 perizinan ya, atau proses itu terlalu panjang sepertinya. Ya, jadi prosesnya itu akan dipangkas sampai ke di bawah 8, tapi yang terpenting ada digitalisasi, di mana prosesnya ini memiliki kepastian dari jumlah hari. Dan target dari Bapak Presiden bahwa konser-konser yang besar itu izin prinsipnya atau event yang besar itu 6 bulan sebelumnya sudah diberikan, sehingga izin teknis dan izin finalnya itu bisa 3 bulan dan 1 bulan sebelum acara dilakukan. Dan ini perputaran ekonomi dan penciptaan lapangan kerjanya sangat luar biasa. Dan ini butuh kolaborasi kita semua, karena di sini citra Indonesia juga dipertaruhkan. Jangan sampai nanti konser batal karena perizinan dan akhirnya banyak peluang yang mestinya dihadirkan dengan datangnya konser-konser baik dalam dan luar negeri ini tidak mampu kita raih. Belajar dari G20, kita bisa menciptakan 7,4 triliun rupiah dampak daripada penyelenggaraan G20 dan kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Belum lagi MotoGP, belum lagi KTT ASEAN yang baru saja dan beberapa konser yang akan kita hadirkan. Jadi perizinan ini akan kita dorong. Platformnya sedang digarap oleh Kominfo, melibatkan Kemenko Marves dan kepolisian, sehingga nanti dampaknya positif bagi ekonomi masyarakat.